Bentar ya Bu, tuh lagi podcast dulu dengan wajah-wajah yang rumek tuh. Selamat malam buat subscriber JP Adventure. Kali ini saya berada di base campnya Project Babakan Cisanggarung yang berada di Cirebon. Nah, ini dari teman-teman saya akan memperkenalkan namanya masing-masing. Silahkan dari paling yang ujung kiri. Silakan yang dari ujung. Ya, saya Pak. Oh, bukan yang sebelahnya Pak. Dengan saya Pak Mali Gonzales. Ini tuh kebalik ya. Mali Gonzales Pak. Mali Gonzales. Saya perkenalkan Vian Robert De Niro, pemirsa. Oke, lanjut. Kalau saya Ahmad Kelvin. Saya sendiri. Saya Johnny Breakback. Saya Sule Wijaya. Saya Asep Korobet. Saya Ella Marcelo. Oke, tentunya kalian udah tahu ya, maksudnya ya saya yang pemilik channel ini, JP Adventure. Yang pertama sih sebetulnya pengen tahu ya spesifikasi dari job desk-nya masing-masing nama yang tadi disebutkan. Yang pertama dari Pak Malih Gonzales, lain? Nah, Betul Pak. bertugas sebagai apa Pak? Saya dripper Pak. Dripper. Jadi ngangkut-ngangkut besi. Ya dari waskop Itu ke pemalihnya atau apa? ya mobilnya sih Pak ya. Mobilnya ya. Oh, Nah, bawa mobil apa DT ya? DT Pak, DT. mobilnya yang bawa. Oke, Heeh. siap. Berapa lama? Alhamdulillah berjalan hampir 3 bulan lah Pak. Nggak nyampe-nyampe dong. Hampir 3 bulan. Perasaan mah dari sini sampai Kalibutu berapa menit Pak? Oh, maksudnya perjalanan pembawa besinya Pak. Oh iya. Oh, masuk ke situ saya paham. Oh, itu paling 15 menit lah Pak. Coba bayangin. 15 menit lah ada lah Pak. Sampai Kalibutu 3 bulan. Sok, silakan selanjutnya. Aduh. Oke, silakan. Apa pertanyaan Pak? Dari job desk-nya, job desk dari Job desk saya selaku pelaksana teknik. Artinya di sini saya sebagai eksekutor di lapangan Pak. Jadi artinya juga menerapkan, mengaplikasikan dari gambar yang dikirimkan dari kantor atau dari teknik itu ke lapangan supaya bisa teraplikasi itu seperti apa gitu Pak. mantap sekali. Betul. Oke, jadi Pak Pelaksana ya. Selanjutnya, Selanjutnya. Kalau bagian saya bisa dibilang safety man atau K3 ya. Jadi di bagian bidang keselamatan kesehatan kerja. mantap. Jadi kita yang ngurus-ngurus kalau ada luka ringan aja. Luka ringan ya. Jika Kan kemarin saya dengar nih ada kawan kita yang habis kecelakaan apa itu ini di Sengkok. Ditangani juga itu. ya kalau ibaratkan luka ringan masih kita tangani Pak. Kalau misalkan kita lihatnya luka berat ya kita arahan ke rumah sakit yang terdekat aja. Oke, berarti intinya keselamatan kerja ya. Ya keselamatan kesehatan kerja. Siap, selanjutnya. Saya di survei pengukuran. Mantap. Cuman Ini yang ditunggu-tunggu. ukur-ukur apa gitu. Sebentar lagi mau puasa jadi telo tanya hilal sama dia. Bisa. Bisa. Oke. Ya. Job desk. Job desk. Mengenai apa saja? Jadi pekerjaan saya ya mengukur. Mengukur lubang atau mengukur apa? Pengaplikasian pekerjaan itu berawal dari titik gambar dan itu ditentukan oleh pengukuran yang dari saya tentukan begitu. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Job desk-nya. Sebagai mekanik ya. konsensus juga.
Konsensus juga ya. Sensus ya, merangkap jadi sensus ya. Jadi mekanik itu memperbaiki yang salah, ya kan? Memperbaiki yang salah menjadi benar. Oh, gitu bukan kan? yang rusak ya. Ya, kan? Ya terkadang survei juga gitu. Survei. Wih, Survei ini ke lokasi mantap. terdekat gitu ya. Ya, mantap sekian. itu. Oke, selanjutnya. Kalau saya di bidang mobil juga, cuman mobilnya beda dari yang lain, Pak. Mobilnya beda dari yang lain gimana? Rodanya ada berapa gitu? Mobilnya banyak Pak. Orang kakinya itu 4. Orang lain bisa orang lain nggak bisa lewat, saya bisa lewat gitu, Pak. Off-road. Off-road lah. Oh, off-road. Nah, ini Saya sebagai operator alat berat, Pak, mantap. Apa? yang suka Alat beratnya apa nih? beko, Betul. ekskavator. Ekskavator. Sudah berapa lama jadi ini operator eksa? Ya, alhamdulillah, udah 2 bulan, Pak. Bahaya deh. Aduh, 2 bulan. Nggak, belum pulang-pulang nih, Pak. Ada kendala apa kalau di itu? Di lapangan? Kendalanya cuma air aja, banjir, Pak. Oh, jadi Susah ngegalinya. ini ada pertanyaan. Boleh siapa aja yang mau jawab ya. Ini terakhir deh saya pernah dengar ketakutan seseorang mengenai sama teman-teman yang ada di proyek. Jadi sudut pandangnya itu negatif bahwa teman-teman kita yang ada di lapangan itu seolah-olah garang gitu atau mungkin seram gitu. Anggapan ini siapa yang bisa jawab nih kira-kira supaya terhadap siapa? terhadap teman-teman kita yang di lapangan. Intinya silakan. Jadi saya boleh jawab Pak ya. Boleh. Jadi ada cerita dulu ada 2 wanita Pak. Wih, ini bener ini. Itu pas pulang kerja dia. Nah waktu itu minta tolong antar pulang dia Pak. Pas antar pulang ya saya antar pulang. Nah, Saya antar pulang saya. Nah waktu itu saya antar kumpul-kumpul nih. pulang atau bawa pulang? Antar pulang. Antar pulang ya, oke. Waktu itu emang pas kebetulan saya lagi kumpul sama teman-teman proyek lah Pak gitu. Oke. Teman-teman proyek terus saya antar pakai motor tuh Pak. Satu motor bertiga berarti kan. Saya sama Oh, cengtri. ya bertiga. Satu di depan ya. Di belakang Pak semua. Di belakang semua. Yang depan saya Pak. Jadi saya sambil ngobrol tuh Pak di jalan tuh. Saya terangin ke saya bahasanya si Tete waktu itu Pak ya. Nah, teteo gitu. Teh, saya bilang, Teh, kalau memang kalau lagi butuh bantuan, saya bilang gitu. Kan ada nih teman-teman proyek. Jadi ke teman proyek tuh jangan bilangnya takut sama anak proyek itu. Saya bilang minta tolong aja. Anak proyek mah udah baik-baik, saya bilang gitu, Care Pak. ya. Saya bilang baik-baik. Oh, emang dia jawab, emang gitu Pak? Iya, baik-baik Pak. Anak proyek mah minta tolong aja, pasti diantar. Saya bilang gitu. Berarti itu benar-benar bukti nyata ya. Kalau selama ini pandangan dari masyarakat luas itu seperti itu ya orang-orang atau maksudnya anak-anak proyek gitu ya. Saya waktu itu saya jamin lah. Nah, dan nanti ada contoh Pak teman saya waktu itu saya bilang ada contoh Pak. Bukti teman saya ada Pak ini. Ya udah silakan langsungin aja. Gimana contohnya? Adalah saya bilang waktu itu ketemu lagi saya sama teman saya berdua nih. Nah Teh, ini sama teman saya aja. Waktu itu pas mau keadaan tuh mau hujan Pak. Mau Oh, itu hujan. yang antar itu. Ya, mau hujan saya bilang, Teh, pakai mobil aja. Nih teman saya yang nganter, saya emang nggak usah, saya bilang gitu. Ada teman saya yang nganter Pak. Hampir ada 1 jam Pak itu tahu. So kemana nggak tahu sampai 1 jam itu Pak. Nganternya 1 jam. Iya Berarti jauh tahu. dari lokasi. Ya mungkin kemungkinan atau bannya kempes atau gimana nggak tahu Pak itu. Nah, itu yang perempuan itu apa ya? Ada di lokasi proyek ini apa? Ada keperluan apa waktu itu? Oh waktu itu memang dia saya tanya sehari-hari itu memang kalau berangkat kerja itu dia kerja kan Pak ya di PT. Dia kalau pagi jalan, kalau pas pulang juga jalan Pak.
gitu. bukan terbang ya? Bukan. Bukan teman. Jadi jauh jarak jalan kakinya dari Ya kemarin kan sempat nganterin, ya, jauh sampai 1 jam ya berarti pakai motor kan? ya sekitar kalau saya sih ya kalau motor nggak nyampe Pak 1 jam. Mungkin mobil itu yang saya bingung Pak. Ada 1 jam itu saya nungguin. Diantaranya pakai mobil. Waktu yang kedua pakai mobil. Oh, Kalau yang yang pertama pertama? pakai motor saya. Pakai motor. Heeh. Oke, oke. Jadi itu. Makanya saya bilang jangan takut teh sama anak proyek mah. Anaknya baik-baik. Saya pesan gitu sama saya. Meskipun mukanya serem-serem. Betul saya bilangin Pak. Sama saya. Walaupun serem-serem juga anaknya baik-baik. Anak proyek mah tinggal minta tolong aja. Saya bilang. Hah? Gayung lope. Betul betul Pak, betul itu. Itu nyata itu. teman yang dimaksud Bapak itu siapa? Ada Pak. Ada di sekitar sini Ada Pak ada. Ada. Mungkin Siapa? mungkin ada bisa menjelaskan ya Pak. Boleh, siapa yang antar? Yang antar siapa? Tadi itu ada Pak ini dia. Oh ya, silakan sok jelasin. Tanggung jawab. Yang dikatakan Wali Robert Gonzales itu benar Pak, karena dia waktu itu mau hujan, kita lagi jalan lalu lihat si Tete itu. Nah dia suruh ngantarkan, udah antarkan aja dulu ya, saya anterin gitu kan, cuman jaraknya lumayan jauh lah gitu, tapi jangan pandang walaupun semuanya muka seram. Jangan pandang sebelah mata ya. Iya, jangan pandang sebelah mata. Walaupun seram tapi hatinya mah pink ya. Segitu sih, memang benar apa adanya. Terus kalau pengalaman dari tim survei sendiri, apa nih kan dia bawa teropong-teropong gitu ya, kalau nggak salah ya. Itu apa pengalamannya gitu? Kan kalau tim survei itu pastinya jauh dari teman-teman yang lain, artinya dia bisa di titik mana gitu kan. Mungkin bisa jadi ada di titik yang makam dan lain sebagainya. Ada pengalaman apa dari pekerjaan itu? Pernah tuh waktu disuruh ngecek lokasi di area di ujung proyek. Di situ ada makam Paling hulu ya. paling hulu, ada makam. Saya cuma berdua. Awalnya tenang-tenang aja berdua. Nah ketika dia bawa rambu, saya culang cium sendiri. Alah. ternyata pas culak-liuk keeng. Mau teriak-teriak ke siapa? Mau lari alat gimana di bawahnya kan? Ya akhirnya takut juga diberani-beraniin gitu, dan sekitar sejam lah itu saya sendiri tuh culang cilung gitu. Waduh ini gimana gitu. Itu satu pengalaman yang mengkeengkan. Terus pengalaman lain karena kita punya alat buat TS, bisa ngeceng gitu kan. Nah ketika si alatnya sebelum digunakan, saya bisa keceng-keceng lokasi gitu Pak. Artinya saya bisa ngelihat jauh memandang gitu. Orang lagi ngapain, itu siapa dan segala macam, itu kelihatan jelas di kamera saya begitu Pak, pengalaman saya. Cuman ya kesan-kesannya ya paling panas Pak. Kulit saya makin menghitam gitu. Itu jarak teropongnya itu untuk terlihat jelas berapa meter, sampai berapa meter? Itu bisa di 200 meter Pak, nyampe. 200 meter masih jelas itu. Begitu. Jadi yang pertama saya membuka ini ya kayak pandangan dari masyarakat luas. Yang pertama tadi bahwa anak-anak atau teman-teman kita yang ada di proyek menakutkan. Ternyata memang kita dengar sendiri dari penjelasan kedua orang ini atau teman saya, dua orang tersangka. Mereka menjabarkan dengan detail bagaimana pengalaman mereka langsung mengantarkan sama perempuan yang tadinya takut ya. Betul Pak. Nah, yang menganggapnya itu takut dengan teman-teman kita yang ada di proyek, ternyata belum tahu sih selamat apa enggaknya. Yang nganter kan beda ya. Iya. Nah, gimana? Selamat sampai rumah. Selamat. Yang jelas seperti itu. Jadi untuk tidak bisa memandang sebelah mata dalam segi negatif
negatif lah ke teman-teman kita yang ada di proyek. Terus kemudian ketika ada anggota-anggota dari proyek itu melaksanakan tugas, mungkin bisa masuk ke wilayah-wilayah warga ya. Kalau survei kan begitu ya, Betul. masuk ke wilayah warga dan ya apa ya, mungkin ada yang merasa curiga atau apa gitu. Iya, apalagi muka Ella. Nah, kalau dari sisi pelaksanaan sendiri di proyek seperti apa Pak? Kendalanya Pak? Ya, mengenai kendala ya banyak faktor sih Pak. Ketika misalkan kita lagi mengerjakan, apalagi kita bekerja dari sisi sungai sendiri, artinya permasalahan kita dengan debit air Pak ya. Itu hanya permasalahan teknis, tapi di non teknisnya itu kami itu malah kadang-kadang dari sisi sosial. Tapi kebetulan di pekerjaan yang spesifiknya sekarang kami kerjakan itu dari sisi sosial sebetulnya tidak ada masalah. Cuman permasalahannya sekarang di bulan Februari ini ya itu Pak, Karena artinya memang musim hujan ya. musim hujan. Jadi artinya ketika misalkan kita harus bekerja apalagi dengan daratan yang memang hampir setiap hujan itu pasti tenggelam tiap harinya itu sekitar 1 meter apa 2 meter itu jelas kami menunggu untuk surut lagi. Sedangkan surut lagi itu memerlukan waktu sampai setengah hari untuk sampai bisa bekerja kembali gitu. Itu Jadi, kendala ya. Berarti kendala alam ya. Itu kendala teknisnya. Tapi kalau kendala lainnya sebetulnya tidak ada sih untuk sekarang ini. Tetapi alhamdulillah ya pekerjaan sampai saat ini berjalan lancar gitu. Wes, Oke, mantap. mantap. Itu ya. Terus dari apa ya? Sisi operator dulu deh, operator. Ella Marcelo. Ah, Pak Ella Marcelo sebagai operator ekskavator yang dilihat sama orang kan biasanya perusak ya, alat perusak gitu. Iya betul Nah, Pak. kayak Pak Ella sendiri batas-batasnya untuk mengerjakan itu dapat dari gambar atau memang gimana Pak Ella? Arahan dari pelaksana sendiri? Arahan pelaksana sendiri Pak. Disuruh gini ya gini, disuruh gitu ya gitu. Oh jadi gitu. Iya. Oh jadi Gimana itu? Gini gitu kan. Suruh nongeng. pernah nggak ada maksudnya satu pengalaman nih kayak waktu kapan itu udah di Kalimantan dia lagi gali-gali gitu ternyata dia angkat apa namanya makam gitu-gitu yang akhirnya operator itu sendiri dihakimi warga. Itu pernah ada kejadian seperti itu? Pernah tapi sama orang lain. Kalau aku mandah, alhamdulillah Pak. Kalau di lokasi ini nggak ada ya? Nggak ada apa-apa. Aman. Enjoy aja. Nah sekarang Laksana masuk enjoy, ke kita sesi juga saya enjoy pengen Pak. seberapa lama kalian itu dari project ini kan atau 1 bulan pulang atau gimana? Silakan dari siapa dulu yang mau jawab? Dari Mulai pelaksana dari- deh, pelaksana. Oke, Pelaksana dulu. ya. Pertanyaannya ada Berapa lama? berapa lama untuk pulang? Ya, Betul. kalau saya di proyek ini pulang itu rata-rata hampir sama dengan teman-teman yang lain yaitu 1 bulan sekali. Kadang-kadang 3 bulan jadi Bang Toyib. 1 bulan sekali artinya ada waktu jeda 3 hari untuk apa namanya Refresh ya. untuk refresh sama keluarga, ketemu anak, ketemu istri, dan quality time di quality time di ya. rumah. Jadi Artinya giliran di mana saling menutupi ketika misalkan lapangan itu tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa berhenti. Begitu. Oke, Tong. kalau Kamali Gonzales berapa? Kalau saya Pak itu jadi kan timnya banyak Pak. Jadi di dalam arti sistemnya sistem di rolling. Di rolling itu jadi per 1 bulan misalkan saya dulu nih. Nah di rumah bisa 3 hari. Oh, ya artinya maksudnya
dalam perantauan itu nggak sampai bertahun-tahun kan, Enggak. hanya hitungan bulan kan. Enggak, hitungan pokoknya 1 bulan itu udah apa ada jatah pulang, Pak. Jadi Gitu. masih bisa terpenuhi ya Itu ya, biologisnya. bisa Pak. Itu di rumah 3 bulan, Pak. Tiga bulan itu, Pak, 3 bulan. Itu. Oke Pak Mali. Jadi rata-rata teman-teman ini 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali, Pak, rata-rata semuanya. Biologi. Itu penting soalnya, Pak. Penting ya? Oh, penting. Penting benar-benar. Penting itu. Apa itu jargonnya Pak? Auto tomorrow. Auto tomorrow gimana maksudnya? Maksudnya. Happy today Iya, tomorrow. happy today, up tomorrow. Papa pulang, mama goyang. Oke Pak. Dari K3 nih saya pengen mengulik dari tugas-tugas K3 sampai ke bagian apa K3 bisa menangani kecelakaan kerjanya itu. Kalau Deketin, Mas. dibahas Deketin. apa pekerjaan dulu apa gimana? Kerjaan dulu. Penanganan ketika ada kecelakaan kerja. Kita itu tugasnya nggak menangani orang sakit aja, Pak. Karena kita mengamani area lapangan kerja juga. Terus kita ngawal Pengamanan dari apa nih? Nah, yang model pengamanan alat berat kita, terus pengamanan mobil kayak mobil TM ya. TM itu mobil molen lah kalau mobil dibilang. ini Mobil ready molen made, itu mobil smash. pengecoran. pengecoran. Ketika datang kita harus bantu kawal arahkan yang mau dituju gitu. Nah, terus ketika kalau masalah sakit ya kita bahas sakit ringan aja Pak. Seperti sakit ringan itu kayak kepala pusing, sakit perut, dan kegores dikit-dikit lah. Yang penting nggak kegores hatinya gitu. Nah, kemungkinan kemarin juga ada burungnya tergores hatinya. ada tergores juga kemarin Pak, katanya. Ada tergores yang nanyain ke saya, Pak, kalau obatnya esrek apa ya? Saya nggak tahu, maaf Mas, saya bukan menangani luka dalam yang sebagian itu, katanya tuh. Kalau kantong kering. Seperti itu teman-teman JAB Aceh. Bulan suka kanker apa? Jadi ya kalau misalkan sekarang bahas pulang ya, pulang sebulan sekali ya. Kebetulan saya kalau pulang itu cuma sehari ya Pak. Nah, karena kita lihat Deket ya berarti dari ya, karena kita lihat situasi lapangan juga Pak, karena kita nggak ada yang bisa bantu nyerap lah gitu, maksudnya apa ya, ibaratnya nggak ada yang backup lah gitu ya, backup. Nah, jadi kita paling lama juga kita 2 hari, sebulan 2 hari lah. Oh, sebulan 2 hari ya. Ya, sekian dari saya segitu aja. Lengkap. Nggak punya tahu RW. Ya intinya apapun teman-teman kita yang ada di proyek ini setidaknya bekerja memang untuk keluarga, dan pandangan-pandangan yang negatif dari masyarakat luas ini tidak benar ya. Kalaupun ada mungkin hanya sebagian orang saja. Yang jelas bukti nyatanya tadi sudah disampaikan seperti itu. Terus Betul. apa ya, apa lagi? Udah, dibahas lagi besok lagi. Udah besok lagi. Sekarang ngopi. Part kali ini membahas tentang apa yang diasumsikan oleh masyarakat luas tentang teman-teman yang ada di proyek. Itu aja pandangan negatif, dan ternyata sudah dibantah atau dipatahkan oleh teman-teman kita yang ada di sini. Ya, saksikan selanjutnya untuk episode berikutnya. Iya, gaskeun. Well. Aduh. Well.